COVID-19 disebabkan oleh infeksi virus, dan penyakit ini atau virus ini sangat cepat menular. Makanya tadi dianjurkan ada social distancing, ada pemakaian masker, kita juga rajin cuci tangan. Barangkali Ibu sudah banyak mendengar ini di media. Tapi di balik itu semua, selain upaya pencegahan dari diri kita sendiri, kita juga harus dibekali dengan imunitas yang baik. Nah, imunitas yang baik itu tidak terlepas dari kesehatan atau dari persiapan diri kita, terutama dari bagaimana kita beristirahat, bagaimana kita menjaga asupan makanan. Maka dari itu sebenarnya virus ini bisa tidak perlu dikhawatirkan terlalu tinggi, seandainya kita juga menjaga diri kita sendiri. Artinya seperti tadi, selain mengikuti protokol kesehatan tadi, juga memastikan diri kita mengkonsumsi makanan dan makanan bergizi dan menjaga imunitas kita. Jadi terkait nikah, sebenarnya konsep dasarnya untuk gizi sehat itu sudah barangkali cukup kita kenal sehari-hari. Jadi ada komponen makanan yang wajib kita ada dalam diet kita, misalkan protein, karbohidrat, sayuran juga harus ada, air itu tadi minimal 8 gelas per hari, jadi untuk menjaga cairan tubuh. Kemudian sumber karbohidrat seperti nasi, roti, mie. Kita juga perlu buah-buahan untuk menjaga serat. Protein hewani, misalnya dari ayam, ikan, daging, telur, susu. Protein nabati jadi dari sumber sayuran, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe. Tentunya garam dan gula juga dibatasi. Jadi saya tadi misalnya 50 kg berarti 50 gram protein. Sekarang di mana kita bisa mendapatkannya atau jenis-jenisnya? Per hari. Anda 57 gram, berarti Anda membutuhkan paling tidak 50 gram protein per hari. Kita misalnya 100 gram daging, baik daging sapi, daging ayam, maksudnya ikan, dengan ukuran 100 gram sekitar seluas lapak tangan kita, itu mengandung antara 20 sampai 25 gram protein. Jadi kalau sehari kita bisa 50 sampai 200 gram daging, dan ditambah dengan telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Bisa diatasi seandainya kita bisa disiplin, menjaga kesehatan tubuh, istirahat yang baik, olahraga yang teratur. Barangkali sebelum yang lanjutkan ada satu video tentang gizi. Apa ibu-ibu ada pertanyaan? Barangkali yang Dok Mas dan Mesti bisa membantu terkait topik ini. Kita bisa sharing kepada sejauh ini sampai di 3 video itu apa ada pertanyaan terkait gizi atau COVID-19 barangkali, apa yang ibu khawatirkan barangkali? Saya pribadi mengalami susah tidur. Kadang kalau tidur mungkin karena dulu saya kan pegawai hotel, jadi sekarang sementara dirumahkan dulu. Terus yang biasanya saya pulang malam gitu, jadi sekarang begitu di rumah aja agak berubah ritmenya. Kemudian tapi malam udah tidur nih jam 10, jam 1 bangun, jam 4 dari jam 1 sampai jam 4 itu bisa tidur. Mudah-mudahan sih nggak sampai terpapar COVID ya. Iya, mudah-mudahan hanya masih terjadi. Jadi maksudnya gini loh, walaupun terus terang olahraga, saya orangnya malas olahraga. Tapi saya pikir gini loh, saya kan tinggal di atas, jadi saya naik turun sudah olahraga. Menurut saya udah cukup gitu. Tapi ada teman bilang itu kan beda ininya, kalau olahraga lain. Ininya kita kalau kamu kerja nyapu dengan halaman yang segini luas, saya pikir pun juga udah cukup gitu ya. Makanya karena dengan susah tidur itu, apakah mempengaruhi juga gizi buruk atau ini COVID, jadi harus disesuaikan. Biasanya kerja malam, sekarang sudah nggak bisa, ya pelan-pelan harus diterima mungkin sama otaknya gitu, jadi dia bisa. Yang biologi tubuhnya ibu belum terajah. Ya, karena biasa kita sibuk. Sering masuk malam berarti ya? Enggak, maksudnya jarang sih, pas energi aja masih. Oh gitu. Maksudnya saya kan kerjanya tuh pagi
Betul. 9 jam kerja Ya, ya. kita nggak jarang di rumah sekarang dia Ya memang salah. Rasa bangga. pengaruh secara finansial juga Ya kan, itu kan semua Iya. Semua penduduk di dunia lagi, bukan di Iya, Indonesia aja benar, ya. mengalami. Ya mungkin kita harus irit-irit aja. udah mulai jualan Ada pedagang Iya, pedagang dadakan kan, jualan. semuanya jualan Betul. di medsosnya kan, Iya. PO gitu ya, open order dadak nih kan. Nggak apa-apa kan, hal positif, kenapa tidak ya. Dengan gizi yang lebih tinggi karena si bakteri ini menghasilkan zat aktif namanya bakteriosin. Bakteriosin ini akan memicu saluran pencernaan kita sehingga bakteri-bakteri yang misalnya masuk lewat makanan itu bisa dibunuh oleh zat ini. Jadi kekebalan tubuh kita dan juga akan meningkat. Selain itu akan memperlancar pencernaan. Kenapa atau kami memilih yogurt? Karena ini relatif mudah dibuat. Jadi bahannya pun juga gampang didapat dan bisa menjadi sumber katakanlah bisnis seandainya memang mau dikembangkan jadi bisnis. Jadi relatif mudah, membuat kemasan nanti bisa jadi sumber pendapatan seandainya ibu ingin secara kreatif menjadikannya sebagai sumber pendapatan juga. Nah di sini bagi ibu yang belum katakanlah familiar, yang tampilkan video cara pembuatan yogurt. Nanti kami juga akan fasilitasi dengan seperti yang sampaikan bahan dan alat untuk membuat yogurt ini. Kami sudah siapkan starternya, ada susu, ada toples. Kami juga belikan termometer untuk mengukur suhu. Tapi belum kami kasih sekarang karena masih dalam perjalanan termometernya. Tapi nanti setelah lengkap bisa coba dibuat nih. Kita nonton aja cara membuatnya. Relatif tidak susah, jadi bisa dicoba.